upgrade skillmu jadi super gampang. Tunggu apa lagi? Gabung Kodelem sekarang. Kunjungi kodelem.id atau scan QR Code. Kodelem investasi terbaik untuk masa depanmu. Halo, halo, selamat malam semua. Karena waktu udah menunjukkan pukul 7.30, langsung aja kali ya aku mulai. Sebelumnya aku mau nyapa teman-teman sekalian. Mungkin ya halo, di sini udah ada Kak Mukti Kurnia. Halo Kak, jaringan aman ya? Halo semua, aman alhamdulillah. Oke, di sini juga ada perwakilan dari Indie Games Group Indonesia, ada Kak Lucky Putra Darmawan. Apa udah hadir? Halo, halo. Halo, halo, halo Kak. Ya, Halo, sudah hadir. aman ya Kak? Aman, aman. Oke, di sini juga ada perwakilan dari Game Dev, ada Kak Fajri Ramadhani. Halo, halo, Kak. Halo, Apa ya sudah halo. Kak hadir? Oke, sudah aman ya. Di sini juga sudah ada rekan-rekan dari tim operator Kotlem itu sendiri. Mungkin bisa langsung aku mulai aja ya. Operator bisa dibantu untuk share screen-nya. Oke, sebelumnya aku mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Belum. Teman-teman mungkin udah lihat dari name Zoom aku. Aku Anissa Sarani yang akan membersamai teman-teman beberapa jam ke depan dalam acara webinar pada malam hari ini, yaitu temanya cara membangun karir menjadi game developer. Oke, mungkin teman-teman aku mau reminder nanti ada link absensi di awal dan di akhir ya. Nanti akan Oh ya, aku juga akan reminder teman-teman untuk mengaktifkan fitur kamera dan menonaktifkan fitur mikrofonnya ya, agar acara pada malam ini berjalan dengan lancar. Oke, teman-teman, nanti mungkin link absensi untuk masuknya akan dibantu kirim oleh operator secara paralel ya, berkala. Sambil menunggu itu, aku minta tolong operator untuk share screen. Kita akan ada penyajian lagu Indonesia Raya yang akan kita dengarkan sama-sama. Jadi mohon bantuannya untuk teman-teman sekalian menaktifkan fitur kamera dan menonaktifkan fitur mikrofonnya. Sekali lagi mungkin masih banyak ya teman-teman yang belum menaktifkan fitur kameranya. Mohon dibantu ya teman-teman. Oke, boleh dimulai operator. Terima kasih.
Oke, baik. Baru saja kita bersama-sama mendengarkan lagu nasional kita, yaitu Indonesia Raya. Mungkin langsung aja aku masuk ke acara selanjutnya, yaitu ada sambutan dari pihak internal kami, Kotlab, yaitu akan diwakilkan oleh Mas Torik. Kemudian ada sambutan dari perwakilan Indie Games Group Indonesia, nanti ada Kak Lucky Putra Darmawan, dan ada sambutan juga dari Game Dev, yaitu Kak Fajri Ramadhani. Mungkin akan diawali dari internal kita ya. Halo Mas Torik, apakah sudah bergabung? Halo, halo, Mbak Oke. Nisa, selamat malam. Malam. Oke, Mas, waktu dan tempatnya disilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya izin mulai untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh para peserta, narasumber, dan panitia yang telah hadir hari ini. Terima kasih atas antusiasmenya dan partisipasi Anda semua. Kami berharap ini dapat menjadi ruang berbagi ilmu, inspirasi, pengalaman yang bermanfaat dari sesi webinar kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner yang telah mendukung dan membantu menyebarluaskan informasi mengenai acara ini. Kehadiran teman-teman semua menjadi bagian penting dari suksesnya kegiatan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, semoga acara ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti webinar untuk kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mas Torik atas sambutannya. Selanjutnya mungkin aku bisa lanjut ya ke perwakilan dari Indie Games Group Indonesia. Ada Kak Lucky atau Mas Lukin ya? Aku panggilnya. Halo Mas. Bebas, Bes. Halo, Kak. Suara saya aman? Aman, Oke. Ya. disilakan. Oke, thank you sebelumnya, Kak Anissa. Halo semua, selamat malam. Saya Lucky Putra dari Indie Games Group Indonesia atau IGGI. Ya, mungkin singkat aja. Kami sebagai IGGI itu memang sangat mendukung ya webinar seperti ini karena dengan adanya webinar seperti ini itu teman-teman yang mungkin baru mau mulai nih bikin game atau masih bingung gimana sih bikin studio gitu atau uh, masih tanya-tanya lah hidupnya atau kayak bikin game tuh ada duitnya atau nggak sih gitu. Nah dengan webinar seperti itu teman-teman jadi dapat insight yang lebih berarti gitu kan. Jadi lebih tahu nih bikin game tuh seberapa potensinya sih atau sesimpel oh ternyata cara bikin game tuh kayak gini gitu. Harapan saya sih ke depannya makin banyak ya Kak acara dari Kotlin gitu. Untuk sharing ilmu seperti ini karena ini sangat sangat dibutuhkan untuk teman-teman game dev atau calon game dev yang haus ilmu. Dan terima kasih juga pada Kotlin sudah mengundang IGGI sebagai media partner. Kami sangat senang berpartner untuk karena kita sama-sama nih misinya yaitu memperbanyak dan apa ya nurturing lah talenta game dev yang baru agar industrinya juga semakin baik gitu kan dan semoga saja yang bikin game juga nggak cuma bisa bikin game tapi juga semakin kaya gitu kan kalau gamenya amin ya mungkin itu aja terima kasih sekali lagi atas kesempatannya saya kembalikan ke Anissa kalau gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Lucky. Ya, kita juga tadi ya, seperti yang dibilang oleh Kak Lucky, kita juga mempunyai visi misi yang sama, jadi harapannya bisa terus berkolaborasi hingga ke depannya gitu ya. Terima kasih Kak. Mungkin selanjutnya bisa aku next ke sambutan dari perwakilan Game Dev, yaitu Kak Fajri Ramadhani. Halo Kak, Halo, Bapak halo. sudah bergabung? Oke, halo. Waktu dan tempat disilakan. Ya, halo. Perkenalkan, nama aku Fajri Ramadhani, bisa dipanggil Dani. Sebagai perwakilan dari komunitas Game Dev Jakarta. Jadi kayak senang banget ada acara ini, kayak berbagi informasi, berbagi ilmu, dan cuma mau ngasih informasi aja tentang Game Dev Jakarta. Kayak kalau tadi di GGI kan kayak ingin memperbesar talenta gitu, pengen memperluas industri gitu. Pengen ngasih tahu juga kalau ada juga sebagai komunitas-komunitas, jadi kayak kita juga menampung yang emang mungkin nggak selalu mau bikin studio sebagai bisnis, tapi sebagai hobi pun juga kita bisa ngumpul bareng, kita bisa bertukar pikiran bareng, dan mungkinnya pun nanti hobinya bisa jadi produk, bisa juga tetap dibikin sebagai karya-karya juga gitu. Jadi kita benar-benar merangkul juga untuk kalian-kalian yang sebagai hobi pun, jadi kayak ya bisa bergabung ke kita, bisa cari-cari informasi, bisa ngobrol, nongkrong bareng, ya gitu sih. Jadi kayak
join ditunggu untuk join ke komunitas-komunitas game dev ini. Ya, itu aja kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke tuh, buat teman-teman sekalian ditunggu ya oleh Kak Dani untuk bergabung. Mungkin mencurahkan apa yang menjadi kelebihannya atau sekedar hobi aja. Oke, terima kasih Kak Dani atas sambutannya. Selanjutnya mungkin ini yang udah ditunggu-tunggu sama teman-teman ya dari beberapa hari yang lalu gitu. Siapa sih pemateri kali ini? Mungkin udah tahu juga dari flyer-flyer, banner-banner yang udah kita sebarluaskan di media sosial. Cuma kan belum bertemu secara langsung mungkin ya. Jadi mungkin bisa kita sapa aja pemateri utama kita pada malam hari ini ada Mas Mukti Kurnia Putra. Halo Mas, apa sudah bergabung? Halo semua, kebetulan sudah ya. Oke, gimana Mas kabarnya? Ya, alhamdulillah tiap hari ngerjain animasi agak puyeng Waduh, ya. lumayan sibuk berarti ya. Iya. Oke, di sana hujan nggak ya Mas? Di sini udah nggak hujan sih kebetulan ya. Oh oke, berarti jaringan aman ya insya Allah ya. Insya Allah jaringan aman. Oke, mungkin sebelum masuk ke sesinya Mas Mukti, aku mau ngasih announcement ke teman-teman semua bahwa pada malam hari ini bakal ada hadiah menarik yaitu berupa GoPay senilai 150.000 untuk dua penanya terbaik. Nanti ya ada sesi Q&A dan ada satu pemenang di mana membuat snapgram terbaik. Jadi nanti teman-teman nih sambil Mas Mukti menjelaskan isi materi atau nanti sesi Q&A atau segala macam itu boleh tuh dibuat snapgram sekreatif mungkin kemudian diupload dan tag IG Kotlem jangan lupa ya nanti biar oleh Kotlem Team dicek dan ada satu pemenang terbaik gitu. Mungkin itu sih ya announcement dari aku. Siapa tahu teman-teman menjadi makin semangat gitu kan ya mendengarkan apa yang Mas Mukti sampaikan. Iya wajib absen Kak Van, sorry. Nanti ada link absen awal dan akhir ya. Gitu. Oke, Mas Mukti, mungkin waktu dan tempat aku silakan ya. Terima kasih. Oke, kalau gitu langsung mulai aja ya. Iya, boleh silakan Mas. Sudah siap ya? Oke, udah ada belum teman-teman? Sudah terlihat Mas. Oke, sebelumnya mungkin saya bakal perkenalan lagi ya, buat teman-teman semua. Takutnya masih kurang panjang perkenalannya, takutnya masih masih apa, kurang kenal juga kita. Jadi, perkenalkan nama saya Mukti Kurnia Putra, saya, CEO dan founder-nya Pionik. Nah, bagi teman-teman yang masih belum tahu Pionik, itu jadi dia animasi animasi yang, membahas tentang sejarah dan, itu saya upload-nya itu di TikTok dan juga di YouTube. Jadi bagi teman-teman yang penasaran sama animasi tersebut, boleh silahkan dan cari Pionik di YouTube sama di TikTok. Dan kebetulan juga Pionik nantinya pengen collab sama game developer untuk bikin Pionik tapi versi gamenya nih. Dan kebetulan juga saya berlatar belakang di game developer. Saya juga pernah jadi game developer dan terutama jadi 3D artist ya. Oke, mungkin perkenalannya udah aja. Langsung saja kita langsung ke materinya ya, teman-teman. Iya. Mungkin nanti juga boleh di-share kali ya Mas untuk link TikTok atau sosial medianya. Biar teman-teman sekalian bisa kepoin langsung. Oke, iya. Oke, sebelumnya jadi di sini kan saya akan membahas tentang game ya. Nah, jadi game itu apa sih sebenarnya? Nah, teman-teman semua pasti udah tahu dong game itu apa. Terutama bagi teman-teman yang cowok nih, siapa sih cowok zaman sekarang yang nggak main game gitu kan? Nah, game itu ada game mobile, game dari laptop, game konsol juga. Pokoknya game itu cakupannya luas lah. Dan game itu juga bervariasi. Ada game masak buat anak-anak misalkan. Terus ada game perang, kompetitif.
Dan masih banyak lagi sebenarnya. Kalau misalnya kita breakdown semua, terlalu banyak genre-genre game yang memang menarik dan patut untuk kita coba sebagai gamers ya. Nah, ini adalah beberapa contoh game yang mungkin ada yang kalian tahu dan mungkin masih bingung nih, kayak God of War tuh kira-kira apa sih? Terus PUBG Mobile tuh apa sih? Nah, di sini ada beberapa contoh game yang mungkin lagi ngetren di Indonesia ya tentunya. Lagi ngetren di Indonesia dan mungkin masih banyak lagi game-game yang belum kakak cantumin di sini karena memang game itu kan cakupannya luas ya. Mungkin kalian punya game kesayangan kalian masing-masing nih sebagai gamers. Nah, jadi kita lanjut. Jadi kira-kira untuk membuat sebuah game itu butuh apa aja sih? Kadang kan orang bingung ya. Kadang orang tuh pengen main game, tapi bingung nih dia. Kira-kira bikin game itu kayak gimana sih? Nah, dalam slide ini nih kakak bakal menjelasin sedetail-detailnya cara atau bagian dari game itu sendiri. Nah, jadi game itu utamanya ada 4 bagian. Jadi ada game design, yaitu si game design ini itu tugasnya untuk membuat sebuah konsep game. Nah, jadi ada orang-orang khusus yang tujuannya itu membuat sebuah konsep. Jadi awalnya game itu bisa dibuat berawal dari konsep dulu kan. Nah, setelah konsepnya sudah jadi, baru nanti gamenya itu bakal direalisasikan sama tim lainnya. Nah, termasuk game programmer, game artis, dan sound design. Nah, yang kedua itu ada artis. Artis di sini bukan artis film ya. Yang dimaksud itu artisnya itu artis orang-orang yang membuat aset 3D, aset 2D, bahkan ada yang semi 2D 3D. Itu sekarang udah banyak game-game yang kayak gitu. Nah, artis ini menentukan nanti artnya seperti apa. Kayak misalkan, oke, kita balik lagi ke slide sebelumnya. Kalau misalkan kita lihat gambar God of War di sini, nah ini yang menentukan model Kratosnya atau karakter utamanya itu adalah seorang artis. Nah, jadi artis ini memiliki kebebasan penuh untuk membuat sebuah model yang nantinya model itu bakal jadi peran penting di dalam game ya. Dan fun fact-nya nggak cuma model utama ya, tapi musuhnya juga, bosnya ya misalkan. Nah, itu semua dibikin oleh artis. Nah, kalau misalnya game-nya mau 3D atau 2D, itu balik lagi. Kira-kira game design butuhnya itu gamenya bakal punya art style 2D apa 3D gitu kan. Nah, baru nanti artis bakal menyesuaikan. Nah, selanjutnya itu ada programmer. Nah, cara membuat game itu, software yang paling sering dipakai untuk membuat game itu adalah Unity Engine. Nah, Unity Engine itu di dalamnya ada bahasa pemrograman yang namanya itu bahasa pemrograman C# atau kalau secara ditulis itu C pagar gitu kan. Nah, jadi programmer ini ditugaskan khusus untuk merealisasikan konsep yang udah dibuat sama game design. Oke, paham ya? Jadi game design membuat sebuah konsep, misalkan nih, Kratos ini kan bawa kampak nih, otomatis Kratosnya sebelum nyerang musuh dia harus bisa jalan dulu dong. Nah, bagaimana merealisasikan jalannya Kratos itu? Nah, itu lewat programmer. Nanti kalau semisalnya Kratosnya udah bisa jalan, nah bagaimana caranya si Kratosnya ini atau karakter utamanya ini bisa hit monster, terus damage-nya berapa? Belum lagi nanti lawan bosnya kira-kira bagaimana, terus ada puzzle apa. Nah, itu yang ngatur untuk merealisasikannya ya, bukan yang mendesain. Kalau yang mendesain itu game design, tapi yang merealisasikannya itu programmer.
Nah, selanjutnya itu ada sound design. Nah, sound design ini itu dikhususkan untuk membuat musik. Jadi sound design ini nggak usah mikirin program, nggak usah mikirin art style, nggak usah. Jadi si sound design ini uh, fokus aja buat bikin musik, background musik, sound effect. Dan kalau misalnya gamenya itu ada voice over, itu berarti sound desainnya mengharuskan recording dan mencari orang-orang yang mau recording buat mengisi suara di game tersebut. Nah, jadi ini adalah core utamanya nih, core utamanya di dalam game itu. Nah, jadi kalau misalkan kalian nih pengen bikin game, tapi kalian bingung kira-kira bikin game tuh kayak gimana ya? Nah, kalian tuh harus mengumpulkan 4 role ini. Mungkin teman-teman kalian ada yang bisa programmer, atau teman kalian ada yang jago mendesain karakter entah itu 2D atau 3D ya. Dan juga teman kalian ada yang bisa membuat sound effect atau background musik dan lain-lain. Nah, game ini tuh sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin cakupannya lebih luas lagi ya, itu sebenarnya mereka tuh bisa dipecah lagi. Kayak misalkan programmer, ada yang memprogram karakter utama, ada yang memprogram musuh, ada yang memprogram misalkan bosnya gitu. Nah, itu bisa dipecah-pecah lagi. Artis juga di sini sebenarnya bisa dipecah lagi. Artis 2D dan 3D itu sebenarnya dipecah. Terus ada artis yang kerjanya khusus itu artis yang bikin VFX atau visual effect. Kalau misalkan kalian pernah main game Mobile Legend ya, kalau misalkan kalian pakai hero kan ada skillnya tuh. Dan kalau misalnya si skillnya si hero-nya itu ngeluarin skill kan ada efeknya tuh. Kayak efek panah atau mungkin efek pedang muncul gitu kan dari atas langit atau dari bawah bawah tanah. Nah, itu tergantung imajinasi si game design. Tapi yang memvisualisasikan itu ada namanya VFX artist. Terus ada technical artist itu yang yang membenahi artis secara teknis lah. Pokoknya ini tuh dasarnya aja ya, dasarnya aja. Kalau misalnya kalian pengen bikin game ya dasar-dasarnya ini, game design, programmer, artis, dan sound design. Dan ini kalau misalkan ada yang nanya nih kayak, Kak, kalau misalnya artisnya ada 2 boleh nggak Kak? Itu boleh banget. Itu boleh banget. Itu berarti eh artisnya itu kerjanya jadi ringan. Atau semisalnya, Kak, gimana kalau misalnya pengen bikin game, tapi kita nggak ada programmernya nih? Sebenarnya agak sulit ya kalau gitu ya. Karena game itu mau bagaimanapun terdiri dari 4 bidang ini, gitu. Nah, untuk selanjutnya, itu bagaimana sih kira-kira untuk menjadi game developer? Yang pertama itu menentukan game. Nah, jadi kalian tentuin dulu dong kalau pengen bikin game, kalian tentuin dulu gitu. Kayak kira-kira timnya siapa aja ya? Terus misalkan ada orang yang nanya misalkan atau sebagian dari kalian pengen nanya atau penasaran, Kak boleh nggak sih bikin game tapi ngesolo gitu? Atau dalam bahasa ininya pengen sendiri gitu, bisa nggak sih? Nah, kalau semisalnya kalian pengen bikin game sendiri, itu sebenarnya bisa aja. Cuma itu artinya kalian harus menguasai 4 bidang yang berbeda dalam satu project. Bisa, cuma susah. Dan itu kurang efektif. Jadi lebih baik kalian mencari tim atau rekan partner kalian buat nantinya bisa menghasilkan sebuah game. Nah, itu kenapa alur untuk menjadi game developer itu yang pertama itu harus menentukan tim. Karena game itu kompleks ya. Game itu kan ada musiknya, ada programmernya, ada artisnya. Jadi kalau misalkan kalian pun menguasai 4 bidang hal itu, akan sangat sulit untuk gamenya jadi bagus banget. Karena keterbatasan efektivitas kalian gitu. Nah, kita balik lagi ke
PPT-nya. Jadi ketika kalian sudah menentukan tim, misalkan udah dapet nih timnya. Nah, kalian harus mencari referensi nih atau menentukan nih kira-kira game apa ya yang pengen kita buat. Nah, kita cari referensinya. Misalkan kayak yang satu tim kalian suka main ML. Wah, gue suka banget nih sama misalkan Hero Link. Gue pengen game ini ada unsur link-linknya gitu, misalkan ya. Nah, itu bisa, itu jadi referensi game kalian tuh. Terus misalkan yang lain punya referensi yang berbeda dan misalkan salah satu kalian juga ada yang suka dan pengen ada sebuah konsep di game lain yang diterapkan di game kalian. Nah, itu penting banget. Jadi sebenarnya mencari referensi ini benar-benar hal yang penting. Karena kalau misalnya kalian nggak mencari referensi, itu bakal bingung banget. Kayak misalkan gue bikin game nih, terus cuma sekedar ngasih tahu doang ke teman-teman. Kayak guys, gue pengen bikin gamenya A I O E O sampai Z gitu kan. Terus temen gue bilang misalkan kayak itu ada contohnya nggak? Nah pas ditanya gitu kita bilang nggak ada, itu bakal bingung banget. Makanya referensi ini benar-benar dibutuhkan banget sih untuk nantinya bakal dibuat konsep gitu. Nah terus yang ketiga itu kita membuat konsepnya. Nah tadi kan referensinya udah ada nih. Kayak misalkan gue pengen bikin game mobile nih, ML gitu, ML versi versi Indonesia gitu. Meskipun sekarang udah ada ya lo kapalnya. ML versi Indonesia. Nah, berarti kan konsepnya kita berarti kan referensinya udah dapet dong. Referensinya udah dapet game-game MOBA gitu kan. Terus akhirnya kita bikin konsep, kira-kira apa nih yang pembeda, apa yang bikin unik di game kita. Nah, itu harus diperhatikan untuk pembuatan konsep ini. Nah, setelah konsep udah dibuat, nah baru kita ke tahap produksi atau membuat gamenya. Tadi kan konsep doang nih. Kalau di game developer itu ada yang namanya GDD. Nah, GDD ini kayak konsep secara keseluruhan tentang game yang pengen dibuat, tapi secara deskripsi. Jadi kayak misalkan gamenya itu genrenya apa? Apakah game-game masak, game shooter, atau game MOBA seperti yang tadi gue bilang. Dan pokoknya genre game itu banyak banget. Makanya referensi penting. Kayak kita punya referensi kira-kira game yang lagi viral, lagi hype itu apa. Terus referensi itu dijadikan ide dasar yang nantinya bakal dibikin sebuah konsep pada game. Nah, jadi konsep ini tuh apa namanya? Konsep ini tuh juga krusial ya. Krusial banget. Jadi kayak konsep game itu menentukan bisa dibilang kayak 30 atau 40% gamenya bakal bagus apa enggak atau sukses apa enggak. Karena kalau misalkan idenya unik, itu pasti bakal laku banget di pasaran. Nah, kalau misalnya konsepnya udah ada tadi, kita beralih ke pembuatan game. Nah, si pembuatan game ini, itu kita kembali ke bagian sebelumnya, itu dari mulai programmer, artis, dan sound design, itu harus ngikutin konsep yang udah dibuat sama game design. Oke, paham ya? Dibuat sama game design nih, misalkan game design minta nih ke artisnya, tolong dong bikinin karakter tangannya 3, misalkan. Nah, di situ artis harus membuat sebuah karakter yang tangannya 3. Karena misalkan gamenya itu, karena gamenya horor nih. Jadi pengennya ada monster yang tangannya 3. Dan itu harus dilakukan, karena kan berdasarkan konsep. Dan jangan sampai melenceng dari konsep, itu dia. Kadang kan orang ini ya punya idealis banget ya. Kadang orang tuh kayak pengen, wah gue punya ide nih, tapi kalau misal kalian punya ide harus harus di compare sama konsepnya. Kira-kira masuk gak nih sama konsepnya? Kalau misalnya kurang masuk, sebaiknya jangan. Kayak misalkan game horror nih.
game horor, terus kalian mau masukin misalkan ada dinonya gitu, ada T-Rex gitu kan, agak aneh ya. Jadi setannya tuh T-Rex apa setan beneran nih jadinya kan. Jadi bingung. Nah, begitupun programmer juga harus merealisasikan konsep yang udah dibuat sama game design. Nah, sebenarnya untuk pembuatan konsep ini juga sebenarnya bisa apa 3 role lainnya itu bisa berpartisipasi ya dalam pembuatan konsep ini ya sebenarnya. Kayak nggak cuma game design doang. Jadi eh, kita nggak bisa serahin semua ke game design. Kayak ya udah lu atur aja misalkan apa konsep setannya dan lain-lain. Nah, si artis ini juga harus ngerti secara teknis. Kayak kira-kira bagusnya kayak gimana gitu buat si game horornya nanti gitu misalkan ya. Nah, setelah 3 role tersebut itu bekerja sama dan membuat atau mendevelopment tugasnya masing-masing, itu baru kita langsung ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kelima. Nah, di tahap kelima ini kita testing game nih. Yang tadi kan udah konsep nih, udah konsep. Misalkan game design minta buatin setannya gitu kan ke artis. Nah, artis sudah bikin setannya, terus yang sound design juga udah bikin musiknya, musik horornya, terus juga programmer udah bikin apa sistemnya gitu. Nah, baru kita testing gamenya. Kira-kira si gamenya itu ada bugnya apa enggak? Nah, buat kalian yang nggak tahu bug itu error. Jadi kan game itu kadang ada errornya ya. Nah, jadi untuk meminimalisir error ini, itu makanya ada diadakan testing game. Nah, kalau semisalnya masih banyak bugnya, atau mungkin ada konsep-konsep yang belum terrealisasikan, nah di testing game ini, gamenya itu akan balik lagi ke tahap produksi. Jadi kita benerin dulu nih gamenya nih. Kita benerin dulu gamenya, baru nanti kita rilis ke publik. Tapi kalau misalnya gamenya masih berantakan, masih banyak bugnya, otomatis nanti kalau udah dirilis bakal jelek banget dong. Entah itu dari review, eh, pasti bakal dicap jelek banget lah gamenya gitu kan. Makanya testing game ini berperan penting buat nanti si gamenya itu bakal berjalan dengan baik atau enggak. Nah, kalau semisalnya gamenya ini udah bener nih, kalaupun ada bug tapi udah di fix nih, udah dibenerin. Nah, baru nanti kita rilis gamenya. Nah, rilis gamenya ini itu platformnya ada banyak ya. Kalau semisalnya kalian dari awal mengkonsepkan gamenya itu bakal rilis di HP, ya berarti kalian harus kasih analog yang ada di HP. Kalau misalnya kalian main game itu kan ada analog ya, ada analognya, ada apa button-button yang itu di layar gitu kan, touchscreen gitu. Tapi kalau misalnya kalian rilisnya itu di komputer, ya kalian harus menginput short key-nya, short key yang ada di keyboard ke game kalian. Nah, begitupun dengan konsol dan lain-lain. Jadi kalian untuk rilisnya ini juga tergantung kalian sebenarnya. Kalian pengennya rilisnya di mana? Di HP kah? Di PC kah? Atau di konsol? Nah, selanjutnya ya. Oke, kita langsung bahas aja pertumbuhan industri hiburan. Jadi tadi kan kakak udah apa ya? Udah banyak capping nih soal game gitu kan. Udah terlalu banyak ngomong soal game. Tapi kira-kira game itu emang se apa semaju itu ya di industrinya ya gitu kan. Emang game itu industrinya gede gitu kan. Nah, sekarang kakak bakal bahas pertumbuhan industri hiburan. Nah, industri hiburan itu salah satu yang terbesar itu adalah industri game. Dikutip dari Digital Trans Asia, game itu jadi industri hiburan paling besar, bahkan mengalahkan film. Karena kalau misalkan kita pikir pakai logika aja ya. Kita pikir pakai logika aja. Kalau misalnya apa namanya? Film kan harusnya rilisnya di bioskop kan?
Film kan rilisnya di bioskop. Nggak semua bioskop ada di semua tempat, bener kan? Nggak semua bioskop di semua tempat. Dan kalaupun ada di tempat tertentu juga nggak semua orang nonton bioskop. Tapi game ini tuh bahkan hampir semua orang main game. Makanya industri bakal gede banget. Game ini ada di HP kita gitu loh. Ada di HP kita, bahkan HP itu jadi industri yang maju juga ya. Maksudnya game yang rilis di HP juga berpotensi majunya kenceng gitu. eh Oke. Terus industri game ini bener-bener kalau dikutip dari Digital Transmedia itu emang dia salah satu industri hiburan yang paling besar saat ini. Tepatnya pada 2024 sih. Cuma eh sampai saat ini ya, sorry. Dari 2024 sampai saat ini dan bahkan mengalahkan industri film. Itu kakak juga pas bacanya itu agak kaget sebenarnya. Oke, terus kita lanjut. Nah, ini ada beberapa game yang dari Indonesia nih, dari negeri kita. Salah tiga game ini tuh sebenarnya unik ya. Yang pertama itu dari Toge Production, gamenya itu namanya atau judulnya Space for the Unbound. Nah, game ini itu pernah masuk nominasi GOTY. GOTY itu Game of the Year. Itu tuh apa nominasi paling paling gede lah. Bisa dibilang acara game paling gede saat ini dan paling bergensi. Dan salah satu nominasi gamenya pada waktu itu adalah game dari negara kita. Artinya apa? Artinya industri game bahkan di negara kita sendiri tuh beneran maju. Beneran dilirik sama dunia. Bahwasannya Indonesia juga bisa bikin game yang bagus. Nah, terus kalau misalnya kalian nanya nih, Kak, kira-kira developer Indonesia yang paling gede itu siapa ya, Kak? Nah, di sini ada Agate. Agate ini adalah salah satu studio game terbesar di Indonesia dan tempatnya di Bandung. Buat teman-teman yang apa tinggalnya di Bandung nih, kebetulan nih di Bandung ada studio game terbesar di Indonesia, itu Agate. Nah, terus yang ketiga nih, game yang sempat viral juga dulu. Di review banyak YouTuber juga. Terus gamenya emang viral karena toksiknya kan. Dan kayak kekinian banget gitu. Bahkan digadang-gadang katanya mirip sama Bully lah dan lain-lain. Nah, itu ada Troublemaker. Troublemaker ini yang buatnya itu developer Indonesia juga yang namanya Gamecom Team. Nah, terus ini juga ada game yang pernah kakak buat juga. Itu pertama ada Penny Journey. Ini game yang dibuat kakak sebagai 3D artist ya kakak ya. Nah, siapa tahu kalian ada 3D artist juga nih. Kalau mau nanya-nanya soal 3D itu kakak bisa menjawab lebih expert dibandingkan dengan bidang lainnya. Nah, kakak di sini sebagai 3D artist juga sebagai konsep desain mapnya. Dan alhamdulillah game yang kakak buat ini telah sampai juara atau mendapatkan juara lomba nasional KPPN 2022 juara 1. Dan yang kedua itu ada Elemental Island, ini berhasil mendapatkan juara 3 lomba Gamdo. Nah, Gamdo itu lomba kampus saja. Nah, karena kakak 3D artist, jadi kakak juga selain ikutan game, itu kakak bikin karya 3D atau 3D art. Nah, salah satunya itu pernah juara 1 POK. POK juga lagi-lagi lomba kampus pada tahun 2023 dan Best Design POK 8 itu 2024 kemarin. Dan ini juga sebenarnya ada kesibukan kakak nih sekarang nih. Kalau ditanya, Kak sekarang sibuknya ngapain Kak? Apakah kakak bikin game lagi atau bikin apa gitu? Nah, jadi kakak tuh sekarang sibuknya tuh lagi bikin animasi. Kakak bikin animasi sama tim kakak, animasinya itu namanya Pionik. Nah, ini sekalian promosi juga kali ya. Pionik itu bakal udah rilis bahkan ya, udah rilis di YouTube sama di TikTok. Dan ini animasi 3D karena lagi-lagi kakak 3D artis ya. Karena lagi-lagi kakak 3D artis jadi kakak suka banget nih ngedesain 3D gitu.
yang tadinya dari game. Sebenarnya game kan luas banget cakupannya ya. Game tuh ada animasinya, ada musiknya dan lain-lain. Nah, di sini karena memang kakak belum lagi membuat game, jadinya untuk mengisi waktu luang, kakak akhirnya bikinlah Pionik ini, yang dimana di situ di dalamnya itu diceritakan tentang animasi-animasi sejarah Indonesia. Dan mungkin itu saja ya. Tadi kita udah bahas banyak sekali. Takutnya kalian juga bosen dengerin kakak kan. Nah, terima kasih buat yang udah dengerin. Mungkin sekarang kita bakal beralih ke sesi tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Kak Mukti ya atas pemaparan materi yang benar-benar bikin aku juga jadi tambah tahu gimana sih proses di balik pembuatan game itu. Ternyata kan memang memerlukan kolaborasi yang baik ya antar tim gitu. Terus juga harus menemukan tim yang benar-benar punya visi dan misi yang sama gitu. Tadi kan Kak Mukti juga sempat mention kayak sebenarnya kita bisa bikin game sendiri. Cuma kayak agak nggak mungkin gitu ya karena kita harus menguasai semua skill yang dibutuhkan kayak gitu. Oke Kak, mungkin bisa langsung kita lanjut kali ya karena ternyata malam ini teman-teman antusiasnya sangat tinggi banget. Dari tadi udah aku lihat nih kolom chat udah rame banget kayak kamu mau nanya. Di sini juga ada beberapa teman-teman yang raise hand. Mungkin untuk sesi pertama bakal kita buka untuk 5 penanya pertama dulu kali ya Kak. Di sini Iya. mau ambil dari yang raise hand dulu atau yang chat dulu nih Kak? Aku serahin ke Kak Mukti deh, kira-kira enaknya gimana? Yang Ryzen boleh deh. Oke, berarti mungkin tadi Mas Tius dulu ya, kalau aku lihat. Halo Mas Tius, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Oke, Suaranya terdengar. terdengar sangat jelas. Oke, Mas Oke. Tius, mungkin boleh langsung disampaikan Iya, aja ya terkait pertanyaan. selamat malam Mas Bukti. Iya, selamat malam Mas Tius. Ya, mungkin saya boleh ya Mas bertanya, Mas. Iya, Eh, silakan. ya, saya kan lagi coba untuk belajar game dev, Mas. Gitu. Eh, Kalau saya lihat kan Mas Mukti ini udah bikin 2 game ya, Mas. Apa ikut kontribusi, Mas? Sebenarnya lebih dari dua game ya. Ah, Ini disclaimer juga buat teman-teman yang lain. Sebenarnya dari beberapa pencapaian yang tadi saya kasih tahu, tentunya banyak kegagalan juga yang pernah saya alami. Nah, cuma kan orang kan pasti penasarannya sama yang suksesnya dong. Jadinya ya udah itu karya-karya saya yang mungkin ternama lah yang pernah saya kerjakan gitu. oke. Nah, Mas, pertanyaan saya, gimana cara Mas Mukti buat tetap survive Mas selama proses mengembangkan game itu? Karena ya kalau saya lihat ya Mas ya, kebanyakan game dev itu struggle di proses pengembangan, terutama karena biaya biasanya. Nah, gimana cara Mas Mukti buat tetap survive? Oke, tadi sempat disinggung juga ya biaya ya. Eh, Sebenarnya untuk membuat sebuah game developer ya di sini ya konteksnya ya, membuat sebuah game developer atau membuat sebuah game, memang biaya itu diperlukan. Terus terang aja ya, biaya itu memang diperlukan dalam proses pembuatan game. Karena kita juga nggak karena kita juga capek nggak sih kalau misalnya kita bikin sesuatu tapi nggak ada duitnya gitu kan? Ya nggak sih? Nah, tapi kadang duit juga bisa digantikan sama apa? Sama ambisi. Kalau misalnya kita punya ambisi nih kayak, wah, gue pengen bikin game perang pokoknya kayak Valorant. Gue pengen bikin apa agen-agennya atau hero-heronya. Nah, kalau misalnya kalian dan tim kalian punya ambisi, mau survive buat bikin game dulu, meskipun emang gak ada bayaran ya buat awal-awal ya, nggak ada bayarannya, nggak ada yang bakal sponsorin dulu buat awal-awal. Tapi kalau misalnya gamenya itu beneran bagus dan gamenya itu banyak peminatnya, tidak menutup kemungkinan bahwasannya kalian juga bisa dapat sponsor. Oke, dapat sponsor dan di mana nanti sponsor bakal apa ngebayar kalian gitu kan untuk pembiayaan game itu ke depannya. Nah, tapi sponsor juga bisa dicari di awal nih. Kalian bisa bikin proposal, misalnya ngajuin proposal gitu. Atau yang paling efektif ya, ini menurut kakak ya.
yang paling efektif tuh kalian bikin betanya dulu. Kan game itu nggak langsung rilis dong, ada versi betanya dulu. Nah, si betanya ini kalian share lah ke sponsor-sponsor ternama lah. Siapa tahu ada yang lirik gitu kan. Kalau misalkan ada yang lirik game kalian, oh ternyata gamenya bagus nih, kayaknya ini game kalau dikembangin lagi tuh bakal berpotensi banget deh, bakal cuan banget gitu kan. Kan mereka pasti mikirnya cuan dong. Nah, terus kalau misalnya itu beneran berpotensi, akhirnya mereka bahkan rela bayar kalian. Dalam hal ini kalau misalkan apa tim kalian yang kekurangan duit ya gitu ya, kayak kok belum ada duitnya gitu. Nah, itu tadi tipsnya. Jadi yang pertama kalian bisa nyari sponsor dengan cara rilis betanya dulu. Yang kedua, kalian rilis full gamenya. Kalau udah beneran jadi, nah baru kalian ikutan event. Nah, ikutan event juga bisa tuh sebenarnya. Ikutan event kayak misalnya kalian ikutan event buka stand gitu. Terus kalian kenalin, wah ini ada game nih yang pernah saya buat. Gamenya unik loh, bla 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 bla. Terus ntar banyak orang yang minat kok. Banyak orang yang ikutan main gitu kan. Playing game kalian, dan kalau misalnya game kalian unik juga tidak menutup kemungkinan buat investor tuh datang di saat event itu juga. Kadang investor tuh justru nyari karya-karya loh di event-event kayak gitu loh. Jadi kalian kalau emang pengen dapat investor, sponsor ya ikutan event juga jadi salah satu jalan terbaik sih. Oke, bagaimana Mas Tius? Apa pertanyaannya terjawab? Terjawab sih. Oke, Kak. kira-kira. Tapi Ada mungkin yang mau ditanyakan lagi iya nggak, mungkin Mas? boleh ya. Boleh saya bertanya lagi mungkin. Kira-kira Mas Mukti ini pernah di posisi gagal nggak sebelumnya? Oh, develop game tapi ternyata gagal total. Nah, terus cara Mas Mukti untuk bikin lagi deh next gitu. Gimana? Apa yang Mas Mukti lihat sehingga Mas Mukti mau bikin lagi gitu? Oke, gagal. Kalau dibilang gagal sering. Hmm. Iya, kakak tuh kalau bikin game banyak banget game yang tertunda, game yang nggak berhasil, entah itu masalah eksternal ataupun internal ya. Kayak misalkan nih masalah internal tuh timnya. Ada aja salah satu orang yang misalkan ya, yang kerjain misalkan. Atau dia kayak mager-mageran. Ada aja. Nah, cuma kalau dalam tim itu makanya kita harus nyari tim yang benar kita percaya dan satu ambisi dan satu visi misi juga. Dan kalau misalkan kalian gagal untuk membuat sebuah game, entah itu dari faktor eksternal internal tadi ya, ya 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 itu jadi pelajaran aja. Kadang kan lebih baik gagal daripada nggak mencoba sama sekali ya. Kalau semisalnya kalian gagal, meskipun gagal tapi kalian tahu gagalnya di mana. Tapi kalau semisalnya kalian belum mencoba, kalian bahkan nggak tahu gagalnya gimana dan suksesnya kayak gimana caranya. Iya kan? Nah, jadi saran dari Kak Mukti paling ya udah, nggak apa-apa. Toh gagal juga baru sekali kok. Kak Mukti gagal berapa kali bikin game ya? Udah sering banget. Dan itu sebenarnya balik lagi ke diri sendiri ya. Kalau kayak gitu ya. Kadang kan ada orang yang kayak gagal udah gitu. Capek, mending ngapain gitu. Nah, cuma kalau misalkan kalian punya ambisi buat bikin game, buat meluapkan ide nih, misalkan kalian punya ide, sayang banget kan kalau ide nggak dikeluarin juga jadi apa sih gitu ide kan, nggak jadi apa-apa kan. Tapi kalau dikeluarin tuh bakal jadi sesuatu yang berharga banget, entah itu buat kalian ataupun buat temen-temen yang mau main game kalian gitu sih. Kalau dari kakak gimana? Oke. Terima kasih Kak Mukti atas penjelasannya. Mungkin Mas Tius pertanyaannya sudah cukup terjawab ya? Sudah cukup terjawab. Oke, Terima jadi kasih, bisa. Mas. Ya, sama-sama. Jadi bisa kita lanjut ya mungkin ke pertanyaan teman-teman. Di sini kita mungkin move dulu ya Kak ke kolom chat karena aku lihat ramai banget nih. Tadi ada pertanyaan pertama dari Kak Fianda. Kak Fianda bisa on mic nggak? Atau pertanyaannya mau bantu aku bacain? Halo, Kak Fianda. Oke, mungkin terkendala kali ya oleh jaringan. Aku bantu bacain aja deh Kak. Semoga Kak Fianda masih stay. Oh, oke, nggak bisa on mic. Nggak apa-apa.
Kalau gitu pertanyaannya adalah izin bertanya Kak, Kak Mukti ini bisa belajar bikin game itu pas masih kuliah atau belajar sendiri, dan pekerjaan pertama Kak Mukti itu setelah lulus emang langsung bikin game untuk sendiri atau orang lain? Kurang lebih seperti itu sih Kak. Sorry, boleh diulang nggak? Oh ya, jadi pertanyaannya adalah belajar bikin game pas masih kuliah atau memang belajar sendiri di luar kuliah itu, dan pas kerja pertama memang fokus bikin game untuk diri sendiri atau bikin untuk orang lain. Oke, menarik ya pertanyaannya ya. Jadi tadi ada 2 pertanyaan ya. Pertama itu belajar bikin game itu pas kuliah apa bukan. Terus kedua, pertama kali kerja itu di perusahaan lain atau di perusahaan sendiri, gitu kan? Oke, untuk belajar bikin game, jujur kakak dari kuliah. Karena memang kakak kuliah dari jurusan game teknologi. Jadi memang khusus buat bikin game. Di situ kakak diajarkan bagaimana caranya bikin game, konsep, dari mulai 3D, programmer, dan lain-lain. Itu semua diajarkan. Cuma sayangnya, eh itu semua general, dalam arti kayak nggak bakal diajarin sampai expert. Kalau kalau kalian mau jago banget di bidang tertentu, itu tetap kalian harus belajar sendiri. Jadi mereka tuh cuma memperkenalkan aja. Jadi dalam game itu ada A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Terus kalian kira-kira enaknya di bidang apa, passionnya di bidang apa, kalian tekunin sendiri, dan itu bakal berguna banget buat kalian ke depannya. Nah, jadi jawabannya itu Kak Mukti itu belajarnya dari kuliah buat game ya. Tapi untuk 3D-nya jujur Li, itu kebanyakan belajar sendiri sih. Kayak untuk improvement 3D-nya, kayak bikin art dan lain-lain, bikin animasi juga, itu belajar sendiri. Nah, terus tadi pertanyaannya itu pertama bikin game ya. Pertama bikin game itu buat diri sendiri atau buat orang lain. Nah, pertama bikin game pastinya buat diri sendiri dulu ya. Karena kan balik lagi, kakak dari teknologi permainan atau teknologi game. Jadi memang pertama kali bikin game itu tugas. Itu pastinya tugas kan. Tugas bikin game dan itu sendiri, dan jujur gue ngerasa seneng sih kayak bikin game. Wah, ternyata asik juga ya bikin game ya. Kayak selama ini gue nonton film, nonton animasi, kayak banyak ide-ide yang pengen dikeluarin gitu. Nah, salah satu medianya itu di game sebenarnya gitu. Game bisa jadi media yang jadi pelarian kita lah untuk meluapkan ide-ide lah, kayak gitu sih kalau dari kakak. Oke, berarti kalau aku simpulin, memang pertama kali belajar tuh di kuliah, dan tentu explore sendiri juga ya Kak, nggak hanya nerima mentah-mentah dari bangku perkuliahan gitu. Terus tadi juga pertama kali bikin game tuh memang ya karena biasa lah ya, mahasiswa tuntutan untuk memenuhi mata kuliah seperti itu ya. Iya. Oke, kalau kayak gitu, oke, sudah terjawab katanya. Mungkin bisa aku lanjut. Di sini ada yang nanya dari Mas Rafli. Aku bantu ini aja ya, bacain pertanyaannya. Katanya kenapa Kak, kenapa bagian publisher dan developer di game itu dipisah? Nah, itu mungkin boleh dibantu jawab ya Kak. Oke, ini juga bagus sih pertanyaannya. Karena dulu juga kakak pas pertama kali belajar ya, kayak sama kayak yang tadi nanya. Kayak kira-kira kenapa sih dipisah ya? Padahal kan ya udah tinggal publish aja gitu kan. Tapi pada kenyataannya itu nggak seperti yang kita kira. Kenyataannya di industri game itu nggak seperti yang kita kira. Kadang kita bikin game bagus banget, tapi kita bingung masarinnya gimana. Dan masarin itu nggak sekedar publish ya. Kayak misalnya nih, gue bikin game selesai, terus gue taruh di Play Store, udah. Kalau kayak gitu dong nggak ada yang main game dong. Maksudnya kayak ada, itu juga kepencet kayaknya. Atau misalkan eh kayak dikit lah yang main kalau kayak gitu. Nah, gimana caranya biar yang main rame? Itu ada namanya publisher. Publisher ini bakal ngatur akunnya, akun akun si terkaitnya ya, entah itu Play Store, Steam, dan lain-lain. Terus juga si publisher ini bakal ngasih tahu nih ke kita, wah di sini ada event game. Kalian bisa buka stand nih di sini.
Terus kayak mereka juga bakal bantu kalian buat memasarin game kalian. Karena kan kalau semisalnya kalian yang bikin game tapi kalian marketing juga, jujur itu capek banget. Berdasarkan pengalaman kakak itu capek banget. Jadi kayak kayak abis ngerjain 3D tuh kayak udah gitu. Nggak mau lagi turun ke jalan atau ke stand-stand gitu buat promosi tuh udah ngamut gitu. Makanya itu ada apa publisher itu dipisah. Nah, publisher ini juga penting banget karena biar banyak orang yang at least tahu dulu game kalian. Tahu dulu game kalian. Kalau misalkan banyak orang yang tahu, otomatis banyak orang yang main game. Bahkan kepo nih misalkan, kira-kira siapa sih yang bikin game ini? Siapa sih yang bikin game sebagus ini gitu, seunik ini? Nah, kalau misalnya mereka udah sampai kayak gitu ya, nah bisa jadi kalian juga terkenal dan ternama gitu di negara ini gitu, sebagai game developer gitu ya tentunya. Kayak gitu sih kalau dari kakak. Oke, pertanyaannya sudah dijawab ya tadi. Semoga Mas Rafli masih ada di meeting room ini dan mendengarkan jawaban dari Mas Mukti ya. Oke, tadi ada yang, oke, thank you juga. Tadi ada yang komen nih dari Mas Kak Zarit. Halo Kak, tadi katanya dia dulu nih yang raise hand gitu. Halo Kak, Pak terhubung. Yo, testing. Oke, mungkin aman. Bisa on cam nggak ya? Lagi apa tidak di sini sih. Oke, Sementara lagi. belum bisa kan. Pakai PC. Oke, oke. Mungkin boleh disampaikan aja pertanyaannya pada Kak Mukti, silakan. Ya, saya udah punya konsep game, sempat bikin GDD sama ada playable demo dan udah bikin channel YouTube dan itch.io udah tersedia versi demo pre-alpha. Ya, pertanyaannya masih pertanyaan 1000 developer sih. Gimana cara cari publisher dan apa tempat untuk bisa memamerkan itu supaya bisa dapat publisher itu kayak tempat mancing publisher itu kira-kira di mana dan bagaimana dan apakah di sini juga bisa bantu? Terima kasih. Iya, oke, oke. Ini emang teknis banget ya, apa Yuk, pertanyaannya. Jadi kamu tuh udah bikin game, ceritanya nih, udah bikin game, udah rilis, udah ada alfanya juga, udah ada di itch.io juga gitu kan. Nah, cuma gimana caranya untuk memperluas pasarnya gitu kan. ya, Nah, pertama sih sebenarnya harus buka stand, meskipun itu modal ya, harus ada modal ya, buka stand. Dan standnya itu sebenarnya di acara Wibu pun kalian bisa, di acara-acara yang kayak kayak apa, karena gue bukan Wibu ya jadi gue nggak tahu sebenarnya apa, yang itu loh, yang anime-anime itu, acara-acara cosplayer gitu loh, yang kayak gitu, cosplayer, terus juga acara-acara di Jepangan kayak gitu. Nah, lu bisa buat lu coba di situ kayak buka stand, atau mungkin gini, atau promosi minimal game ini ya, sebelum sejauh itu ya, minimal lu harus promosiin ke teman-teman terdekat lu dulu aja. Promosiin ke teman-teman dekat lu, teman-teman kampus lu, teman-teman kerja lu, teman-teman kecil lu mungkin, atau ke tetangga lu juga boleh sebenarnya. Kayak kadang kan orang tuh kayak pengen nih gamenya rame, tapi dia nggak pede, iya kan? Banyak kan orang gitu kayak kayak wah gue pengen nih gamenya rame, tapi disuruh kayak lu kasih tahu tuh lu bikin game, ih nggak mau, malu gitu. Ya mau gimana, maju dong kalau gitu. Kalian tuh gini, kalian tuh harus percaya diri dulu. Kayak game kalian, kalian harus harus yakin bahwasannya game yang kalian bikin itu unik sama bagus. Dan biasanya kalau misalnya gamenya bagus dan unik itu, kalian juga bakal percaya diri buat mempromosiin bahkan itu ke teman kalian sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman kalian udah tahu, apa, tetangga-tetangga kalian udah tahu, misalkan satu kampung nih udah tahu nih, terus kalian cakupannya lebih luas lagi, entah itu ke event-event, entah itu ke ikutan kayak ya itu tadi event wibu dan lain-lain. Bikin media sosial juga penting loh, bikin media sosial juga penting. Nah, kalau semisalnya kamu tadi tanya apa, gimana caranya dapat publisher gitu ya, atau sponsor dan lain-lain, itu memang emang nggak bisa kayak sekali ikutan event
dapat publisher, itu nggak bisa. Jadi emang di situnya sebenarnya perjuangan para game dev ini kan. Kayak berjuangnya itu justru di situ. Kayak game-nya udah jadi, tapi nyari biayanya yang susah. Nah, jadi makanya kalau memang kalian mau merintis dari awal, memang eh, hal tersebutlah yang memang jadi PR buat kalian semua. Tapi saran dari kakak sih sebenarnya eh yang namanya berjuang ya nggak ada yang mudah. Kayak kita juga kita juga tahu itu bakal susah banget gitu. Tapi kan kalau misalnya kita terus usaha juga, insya Allah kedepannya bakal ada aja yang ngelirik gitu loh. Paling gitu sih dari kakak. Berarti Oke. singkatnya apa spam di sosmed buat sampai sesuatu terjadi gitu ya. Iya, iya itu juga boleh tuh kayaknya. Iya, bisa itu bisa. Berarti at the end of the day ya ndak ada saran teknis. Kamu harus di sini, ngomong ke sini, tawarin ke sini, nanti bisa dipertimbangkan kayak gitu, ndak bisa kayak gitu ya. Jadi sementara cuma bisa ngasih saran general ya. Gini, selebihnya itu harus kembali ke diri sendiri. Karena gini ya, kalau misalkan kita uh, kita berharap ke suatu hal itu emang susah sih. Maksud gue kayak itu kan di luar kendali kita ya. Iya nggak sih? Dapat publisher itu di luar kendali kita. Kayak orang bakal tertarik sama kita juga itu di luar kendali kita. Tapi gimana caranya biar kita fokus sama game kita aja dulu. Kita fokus sama game kita aja, bagusin gamenya, bikin game yang unik. Gue yakin kalau misalkan gamenya beneran bagus dan unik, itu pasti bakal ada aja yang ngelirik. Tampak bahkan kalian nggak berharap juga pasti ada aja yang ngelirik. Jadi sebenarnya secara teknisnya itu balik lagi ke game kalian masing-masing. Gitu sih paling dari kakak. Oke, semoga jawaban yang disampaikan oleh Kak Mukti bisa menjawab ya, Mas. Kita Oke, mungkin bisa aku lanjut ya, karena masih banyak banget ternyata pertanyaannya dari teman-teman yang sangat antusias malam hari ini. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas Mukti. Ada yang tanya dari Kak Seju ya mungkin. Selamat malam, saya ada pertanyaan. Mas, sugesti kalau kita mau cari tim yang memenuhi semua bidang, seperti yang Mas bilang, tapi bagaimana beberapa di outsource seperti tempat aset store untuk 3D dan 2D, UI, sounds, dan lain-lain. Mungkin bisa dibantu dijawab, Mas. Oke, tadi jadi maksudnya itu ngambil aset di aset store gitu ya? Eh iya, tapi bagaimana kalau beberapa di outsource seperti tempat asesor? Iya, betul. Oh, sebenarnya oke, menarik. Oke, langsung dijawab aja ya. Oke. Sebenarnya boleh aja. Kayak misalnya kalian nggak punya artis nih, nggak pengen bikin game 3D, tapi kalian nggak punya apa artisnya gitu kan, nggak punya orang yang bisa bikin 3D asetnya. Nah, maka dari itu tadi kan si apa yang menanyakan gimana kalau misalnya kita download aset aja di aset store gitu kan. Nah, jadi sebenarnya bisa aja kalian download aset gratisan di di aset store gitu. Cuma sayangnya itu bakal ngebatasin imajinasi kalian atau yang ngebatasin konsep kalian. Jadi misalkan nih kalian pengen bikin game horor, terus seperti yang tadi kakak bilang, misalkan kalian pengen bikin game horor, setannya itu tangannya 3. Tapi karena kalian nggak ada tim yang bisa bikin setan tangannya 3, akhirnya kalian nyari-nyari lah tuh di aset store gratis itu. Dan kalau misalnya ada ya, kalau ada, tapi kalau nggak ada gimana? Jadi mungkin itu bisa tergantikan sama sama asetan yang lain yang nggak sesuai sama harapan kalian. Paling minusnya di situ. Dan yang paling parah itu kalian pasti bingung ke nge-compare art style-nya. Karena kan kalau di aset gratisan itu art style-nya beda-beda. Ada yang teksturnya itu dibikin secara manual gitu kan, hand painted. Atau ada yang pakai generated juga.
itu bener-bener beda-beda. Jadi kayak kalau misalkan kalian pakai Asset Store gratis itu sebenarnya bisa. Cuma itu bakal ngebatasin kalian banget buat mengeluarkan imajinasi kalian atau konsep kalian yang udah kalian bikin. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Hecu ya. Mungkin bisa aku lanjut. Kita agak sedikit ngebut nih Kak, karena waktu yang sangat terbatas. Ada pertanyaan lagi dari Kak Ara. Mas Mukti mau nanya, jika nanti lulus kuliah dan ingin masuk industri game di Indonesia tuh tempat yang baik tuh di mana sih gitu? Sebaiknya join kemana gitu? Oke, tempat yang baik buat industri game ya. Sejauh ini yang kakak tahu juga sebenarnya tempat yang bagus buat industri game itu adanya di Bandung. Karena banyak banget orang-orang yang kayak apa? Banyak banget developer-developer kita yang keren-keren di sana. Kayak Agate, terus juga Digital Happiness yang bikin game Dread Out itu juga ada di Bandung. Dan kalau semisalnya kalian nyari tempat yang memang apa kota yang banyak game developernya, kakak saranin Bandung sih. Karena bener-bener banyak banget. Makanya kakak sebenarnya kakak kan tinggal di Bogor ya. Jadi kayak agak sangat disayangkan sih karena sebenarnya kakak juga pengennya di Bandung aja gitu kan. Karena banyak developer di sana kayaknya kakak bakal asik gitu, seru gitu kan. Cuma karena memang keterbatasan jarak jadi ya sudah gitu sih. Oke. Berarti memang Bandung ya Kak, saran kotanya mungkin ya. Iya. Jadi mungkin bisa move dulu ya teman-teman ke Bandung. Oke, aku lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Firzi. Ingin bertanya bagaimana cara untuk branding game agar bisa dikenal banyak orang. Oh, karena sudah publikasi game di Android, apa ada saran? Sebenarnya ini sama ya pertanyaannya kurang lebih sama Mas siapa ya tadi nama ya aku agak lupa. Mas Zarit ya. Apa ada tambahan Kak untuk pertanyaan ini? Paling satu sih tambahannya. Paling kalau emang pengen dikenal luas lagi, kalian harus kolaborasi sama YouTuber-YouTuber. Biasanya itu lebih rame. Ya, Oh, paling biar itu sih. naik ya. Iya. Oke, kalau gitu kurang lebih tadi sama ya Mas. Semoga terjawab. Kemudian ada juga pertanyaan dari Kak Ravindra. Katanya, menurut Kak Mukti, apa sih hal yang paling perlu diperhatikan saat membuat game? Biar orang tuh tertarik. Apakah konsep yang disebutkan sebelumnya itu sangat berpengaruh? Soalnya ada beberapa game yang hanya menjual nilai grafisnya seperti Horizon. Lalu, apa hal yang perlu kita lakukan dalam pembuatan game? Apakah kita fokuskan dulu ke dalam gameplaynya atau ke grafisnya? Terima kasih. Mungkin boleh langsung jawab, Kak. Oke. Jadi tadi kira-kira fokusnya kemana nih? Buat bikin game itu biar menarik gitu ya. Atau hal yang paling krusial di dalam sebuah game gitu. Nah, jadi gini. Jadi kita pisahkan dulu nih. Ada developer indie. Developer indie itu kayak kita-kita nih. Yang kayak developer yang masih kecil. Yang baru pengen mulai. Atau udah mulai tapi masih nggak segede kayak Rockstar yang bikin GTA gitu kan. Rockstar bikin GTA. Terus tadi ada Horizon Zero Dawn juga yang tadi disebut. Terus ada Capcom. Itu kan studio gede ya. Nah, oke, kita bedain dulu nih. Ada studio kecil, studio gede gitu kan, simpelnya. Nah, studio kecil ini kita semua kalau misalkan pengen bikin game, nah itu jatuhnya studio kecil. Nah, studio kecil itu yang diandalkan dari studio kecil itu ide game ya, konsep game ya. Itu udah pasti. Karena kalau misalnya kita bikin grafik yang bagus, itu nggak bakal bisa. Bakal susah untuk menyaingi si industri lagi game dev yang gede tadi. Oke. Jadi kalau misalkan kita bersaing secara ide, itu kita masih bisa jauh lebih bagus dari mereka. Tapi kalau misalkan kita bersaing secara grafis, itu bakal susah banget. Makanya developer-developer yang gede itu kadang mereka tuh jual grafis aja. Karena mereka udah punya nama. Mereka udah punya nama. Capcom siapa sih yang nggak tahu Capcom? Resident Evil siapa sih yang nggak tahu Resident Evil? Mereka bikin sequel terus grafiknya dibagusin dikit aja banyak yang main kok. Gitu loh. Tapi sayangnya kita nggak bisa kayak gitu sebagai developer indie.
Makanya kita benar-benar harus bekerja keras. Dan salah satu kerja keras kita tuh dalam membuat konsep itu. Jadi menurut kakak konsep itu benar-benar sangat krusial banget sih, sangat penting banget. Jadi kalau misalnya gamenya bagus, menarik, itu pasti bakal banyak penggemar, gitu kan. Dan ini juga ada salah satu contoh nih game Indonesia judulnya Space for the Unbound. Kalau misalnya kalian lihat grafiknya, itu pixel. Bahkan dikatain sama bocil-bocil tuh grafik burik gitu kan. Karena memang yang dijual bukan grafiknya. Karena memang yang dijual bukan grafiknya. Dan 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 ceritanya yang dibuat dan konsepnya yang dibuat. Dimana ceritanya kan dari kakak nggak mau spoiler juga sebenarnya. Pokoknya ceritanya bagus di situ. Ceritanya bagus di situ dan itu yang dijual sampai dia bisa masuk nominasi GOTY. Itu gila, itu keren banget sih buat negara kita ya. Segitu tuh udah keren banget dan itu artinya kita sebagai developer indie harus fokus ke konsep yang kita buat. Tapi bukan berarti mikirin konsepnya doang ya. Artnya nggak usah dipikirin, ya udahlah seadanya, asalnya terus apa musiknya seadanya, yang penting ada musiknya gitu. Ya nggak gitu juga. Tapi intinya konsep itu adalah jantungnya dan yang lain itu bekerja berdasarkan konsep. Intinya gitu. Ya itu sih jawaban dari kakak. Oke, berarti memang pilihan sebetulnya ya Mas ya, mau difokuskan kemana gitu. Kira-kira mana nih yang bakal menjual di pasaran, kurang lebih seperti itu ya, kalau aku simpulkan. Oke, Iya. mungkin karena keterbatasan waktu, ini satu pertanyaan terakhir ya Kak, boleh ya? Nanti mungkin yang lain bisa di sesi yang berbeda Eh, gitu Kak. Kalau Mm-mm. semisalnya pertanyaannya saya yang milih boleh nggak? Oh boleh, boleh, boleh. Karena sisa satu ya. Iya, karena sisa Oke, satu. Oke boleh. ya, kita lihat Bismillah. ya pertanyaannya. Oke, sebenarnya ada pertanyaan yang menarik sih. Tadi saya sempat nemu pertanyaan yang menarik, cuma agak ketutup nih kayaknya. Nah, ini dia. Dari Ahmad Zulfikar. Dia nanya, Kamukti izin bertanya sebagai CEO Pionik, Kamukti gimana cara mempertahankan semangat dalam mengerjakan proyek animasi? Oke, jadi eh ya dalam bekerja itu kan jenuh ya kadang, iya nggak sih, kayak kayak bikin animasi, bikin game juga jenuh kan kadang, kayak ada aja gitu kayak batas idenya, kayak capek gitu kan. Nah di situ kalian mungkin bisa refreshing, entah itu main game, entah itu kalian menghibur diri kalian dengan hobi kalian masing-masing. Nah cuma ini kan konteksnya dia nanya Pionik kan. Nah cuma kenapa yang bikin kakak semangat sejauh ini itu karena memang budaya kita tuh sebenarnya luas. Budaya kita tuh sebenarnya luas banget. Ini buat teman-teman juga yang pengen bikin game apa ngambil atau membudayakan budaya kita, itu jujur boleh, bagus banget. Bagus banget. Karena budaya kita tuh luas. Dan kalau misalkan kakak lihat apa dari dibandingkan dengan negara-negara lain, sebenarnya itu masih kalah saing. Kayak budaya kita jauh lebih bagus. Cuma mereka bisa mengeksekusi budaya mereka dan akhirnya jadi karya-karya yang bener-bener bagus banget dan enak dinikmatin buat semua orang. Cuma sayangnya di kita masih masih banyak yang takut gitu ya, takut buat membudayakan budaya kita sendiri. Miris banget kan? Jadi saran dari kakak sih sebenarnya budaya kita tuh salah satu hal yang patut sih buat dibikin sebuah animasi atau sebuah game dan lain-lain, dan itu juga jadi salah satu ajang perkenalan atau memperkenalkan budaya lokal at least ke masyarakatnya sendiri dulu deh. Kalau semisalnya udah ke masyarakat baru nanti ke go internasional gitu. Nah, siapa tahu kan kalian dengan budaya apa game developer atau sebuah animasi yang apa mengadaptasi budaya negara sendiri bahkan bisa dilirik pemerintah, kan nggak ada yang tahu. Itu juga jadi peluang tuh buat kalian. Tapi lagi-lagi kalian juga harus riset ya sebelumnya, jangan sampai tiba-tiba bikin gitu. Karena kan harus riset juga berdasarkan cerita rakyat juga kalau pengen memang ngambil dari cerita rakyat gitu. Paling gitu sih dari Oke. Oke, terima kasih banyak Kak atas
tadi pemaparan materi serta sesi tanya jawab yang sangat interaktif ya dari peserta juga sangat antusias untuk bertanya. Mungkin nanti teman-teman yang masih penasaran dan ingin tanya-tanya, boleh nggak nih Kak kalau menghubungi langsung gitu ke Kak Mukti? Kira-kira Oh, di boleh mana banget. gitu? Boleh banget. Kalian bisa hubungin lewat TikTok juga boleh nih. Lewat akun Pionik juga nggak apa-apa lah. Punya personal lewat akun Pionik juga nggak apa-apa. Ada YouTube-nya juga, bisa kalian lihat kalau misalnya kalian penasaran apa animasi Pionik tuh kayak gimana sebenarnya. Nah, ini boleh Mm-mm. banget buat kalian tonton. Oke, berarti nanti boleh ya langsung teman-teman disenggol aja Kak Muktinya kalau ingin bertanya dan masih penasaran, ngerasa kurang gitu. Oke, mungkin dari aku terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Bisa kita lanjut mungkin ya ke sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, mungkin tadi adalah apa ya poin utama dari sesi webinar kali ini. Cuma poin berikutnya ini juga cukup menarik mungkin ya buat teman-teman ikuti ke depannya gitu karena bakal ada sesi pengenalan event bootcamp serta instruktur dari bootcamp. Nah, kali ini aku akan dibantu oleh Mbak Masya. Halo Mbak Masya, apa sudah bergabung? Halo Mbak Nisa, selamat Oke, malam. Suaraku selamat jelas gak ya? malam. Jelas sih Kak. Oke, sehat ya Mbak. Semoga jaringan ke Oke, depannya oke. juga tidak bermasalah, jadi bisa Iya, lancar. oke, oke. Sebelumnya, sorry ya kalau misalnya suaraku agak sedikit mindeng. Tapi anyway, sebelumnya juga terima kasih Mas Mukti ya atas pemaparan materinya yang luar biasa menginspirasi ya. Semoga dari materi yang sudah disampaikan bisa memberikan insight positif nih ke teman-teman peserta webinar pada malam hari ini gitu ya. Supaya lebih semangat lagi meniti karir atau mengembangkan karir di bidang game development seperti itu. Nah, karena di malam hari ini spesial topiknya adalah game development, dari Kotlem ini rasanya apa ya? Rasanya kurang kalau misalnya cuma berhenti di webinar ini ya. Alangkah baiknya gitu kalau misalnya kita bisa mengeksplor lebih jauh gitu ya tentang bagaimana sih cara menjadi seorang game developer gitu. Nah, mungkin aku mau izin share screen. Oke, apakah share screen aku udah jelas terlihat? Sudah terlihat Kak, aman. Oke. Ya, jadi spesial untuk topik game development, kita dari Kotlem itu bakalan menyediakan ya kursus atau bootcamp gratis yang dimana topiknya itu perihal game development. Di mana nanti kursus ini bakalan dipandu oleh 6 rekan kita nih yang luar biasa ya pengalamannya di bidang game development. Ada Mas Dendi, ada Mas Septian, ada Mas Akbar, ada Mas Rafif, ada Mas Torik, dan juga ada Mas Tuhan. Mungkin dari teman-teman ke-6 punggawa nih yang nanti akan memandu kegiatan bootcamp bisa say hi dulu nih ke teman-teman peserta. Ada nggak nih? Halo, halo. Halo, Selamat malam. Mas Torik, Mas Dendi. Mas Dendi ada Mas Dendi? Halo, Halo Mas Dendi. Selamat malam. Halo, selamat malam. Mas Septian Ekel, ada nggak nih Mas Septian Ekel nih? Halo. Halo, Mas Akbar ya atau Mas Bare? Ada nih Mas Akbar atau Mas Bare? Bisa saya hai dulu teman-temannya. Selamat malam. Halo. Terus Mas Rafif dan Mas Suhan juga Halo, mungkin bisa saya hai selamat dulu. malam. Mas Suhan ada? Halo, suaranya masuk nggak? Halo, oke. Halo. Oke, karena punggawanya udah standby ya. Jadi mungkin aku bakalan sedikit sih menjelaskan gitu ya tentang bootcamp ini. Jadi untuk bootcamp ini kita spesial banget karena pertama bootcamp ini kita sediakan atau Kotlem sediakan itu secara gratis untuk teman-teman semua
Dan disclaimer aja ya, ini spesial kita tawarkan dulu nih untuk teman-teman yang menghadiri webinar karena memang slotnya nanti terbatas gitu. Jadi teman-teman mungkin nanti aku bakalan share linknya juga, link pendaftarannya kalau misalnya teman-teman tertarik untuk lebih jauh ingin tahu ya perihal bagaimana sih langkah-langkah menjadi seorang game developer, itu bisa banget join karena nanti akan bootcamp ini itu akan diisi oleh materi yang memang sudah cukup mumpuni ya perihal topik game development. Kemudian juga akan tersedia 16 topik materi yang menurutku itu sangat menarik gitu ya. Bisa dilihat dari materi yang udah kita share di layar gitu ya. Dan apalagi sih benefit bootcamp yang bakal teman-teman dapetin? Yang pertama, tentunya kalian akan tahu gitu ya tentang dasar atau fundamental design game, di mana nanti materinya itu akan disampaikan secara seru dan efektif. Karena tidak hanya teori ya, tapi juga akan ada praktek-praktek nih yang barangkali mungkin kita kan seringnya tuh kalau misalnya terlalu banyak teori itu agak kurang kebayang gitu ya tentang implementasi seperti apa. Jadi nanti di bootcamp ini kita nggak cuma akan ngejelasin perihal teorinya aja, tapi juga prakteknya gitu yang langsung akan dipandu oleh kakak-kakak yang tadi berenam itu. Terus juga nanti akan ada pengenalan atau praktek langsung menggunakan Unity. Terus nanti juga teman-teman akan diajarkan bagaimana cara membuat game 2D secara lengkap gitu ya. Dan benefitnya apalagi, teman-teman bisa juga melalui bootcamp ini membangun pelan-pelan ya, membangun portofolio nih. Portofolio apa? Karena nanti ada project-nya, ada project mininya gitu. Jadi harapannya dari project mini yang ada itu bisa menjadi salah satu wadah kalian untuk bisa membangun portofolio gitu sebagai seorang game developer. Dan benefit lain di bootcamp ini adalah salah satunya kalian nanti kan akan kita sediakan sediakan semacam channel gitu yang dimana kalian bisa berinteraksi secara intens dengan kakak-kakak berenam tadi itu. Dan kalian juga bisa langsung bertanya apapun sih ya perihal hal-hal mengenai game development gitu. Jadi kalau menurut aku kalian tuh harus join sih di bootcamp ini gitu. Karena kapan lagi ya ada bootcamp 16 pertemuan terus gratis gitu. Hanya ditawarkan untuk teman-teman semua yang ada di sini gitu. Terus juga nanti di bootcamp kita akan juga menyediakan sertifikat pelatihan dan juga modul belajar seperti itu. Nah, bootcamp ini cocok buat kamu yang baru mau mulai belajar bikin game, terus pengen masuk lebih jauh ya di industri game. Terus juga untuk mahasiswa, sebenarnya nggak harus mahasiswa sih, tapi teman-teman semua yang memang sangat punya interest tinggi menjadi seorang game developer itu cocok banget untuk bisa ikut bootcamp ini. Terus juga suka desain, coding, art, pengen bikin game dari ide sendiri gitu. Nah, untuk bootcamp ini kita akan ada 16 kali pertemuan, di mana pertemuan itu akan ada 3 kali sama 1 minggu. Jadi 1 minggu itu kita 3 kali pertemuan, dan dimulai pada tanggal 23 April 2025 ya, atau minggu depan gitu. Jadi jangan sampai kelewatan, karena kita juga slotnya terbatas nih teman-teman semua gitu. Jadi ini udah ada QR code-nya nih ya, bisa langsung di-scan untuk bisa mendaftarkan diri. Gitu, karena khawatir nanti slotnya keburu habis gitu ya. Kita ada 50 slot aja gitu ya untuk bootcamp kali ini. Jadi teman-teman semua, ayo cepat-cepat untuk bisa join ya, atau mendaftarkan diri di bootcamp kali ini. Seperti itu. Barangkali mungkin supaya lebih lebih menarik lagi, barangkali dari kakak-kakak semua nih yang ada di sini, kakak-kakak berenam yang tadi namanya udah aku sebut, bisa juga nih memperkenalkan diri ya lebih jauh gitu ya. Mungkin juga bisa memberikan sepatah dua kata katanya atau insight-insight kenapa peserta-peserta di webinar kali itu harus join bootcamp kali ini. Mungkin bisa dimulai dari Kak Dendi ya, Kak Dendi terus nanti dilanjut sampai Kak Suhan, bergantian. Silakan, Kak Dendi. Ya, halo semuanya, selamat malam. Apa kabar semuanya? Kenalkan, nama aku Dendi Maulana Ibrahim, bisa dipanggil Dendi. Sini aku seorang masih mahasiswa semester 8 dari teknologi permainan dan juga sebagai game dev juga indie. Pokoknya nanti di di bootcamp ngisi materi juga sebagai instruktur. Pokoknya ditunggu ya buat kalian untuk daftar di bootcamp kali ini. Thank you.
Oke, halo semua. Mungkin aku lanjut ya. Salam kenal semuanya. Selamat malam. Izin perkenalkan diri. Nama aku Torik. Bisa dipanggil Torik atau Aziz. Eh dari Kode Lem nih ingin mempersembahkan bootcamp gratis ya. Ini batch pertama kita dan programnya intensif yang dirancang untuk masuk ke dunia pengembangan game, belajar dari nol sampai bisa bikin game sendiri nih buat teman-teman yang eh ingin tahu lebih lanjut apa itu game development gitu, dan ini cocok banget buat pelajar, mahasiswa maupun profesional yang ingin shifting karir di dunia game seperti apa, yang berawal dari hobi bisa jadi game developer gitu. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk bangun karir impianmu di industri kreatif yang sangat sedang booming ya di saat ini. Sampai ketemu di sesi bootcamp tersebut dengan aku sebagai instruktur yang mengisi materi tersebut. Thank you. Oke, lanjut nih. Siapa nih dari teman-teman instruktur yang belum? Nih, Mas Suhan dulu deh nih, yang kelihatan di layar aku. Oke, halo. Sebelumnya suaranya udah masuk belum? Udah Mas, aman. Oke, lancar ya. Oke, halo semuanya teman-teman, selamat malam. Nggak terlalu malam banget ya, jadi masih pada semangat. Jadi kenalin, namaku Ahmad Fahruz Suhan, biasa dipanggil Suhan. Mahasiswa semester akhir, kampusnya sama kayak Kak Mukti ini, dari Politeknik Negeri Media Kreatif juga. Dan jurusannya juga jurusan game, dan sekarang udah bekerja juga. Nah, paling aku mau ngasih tahu aja ke teman-teman kalau di acara bootcamp ini nanti kalian akan belajar membuat aset atau menjadi artis yang sudah dijelaskan kamu tadi bersama aku, dan nanti ada rekan-rekannya juga. Nah, jadi teman-teman yang baru banget tahu apa itu game, baru tahu cara buat game, ini kesempatan emas banget. Jadi kalau kalian bisa join, ya join aja. Karena di dunia game itu kalian bisa banyak memasuki bidang-bidang lain gitu. Nggak cuma programming, nggak cuma artis, dan juga desain. Masih banyak lagi kok. Dan pastinya kerjanya ya seru sih, bisa dibilang kerjanya seru. Itu aja sih dari aku, Kak. Oke, lanjut ke Mas Bare kali ya? Ada Mas Bare? Oke, halo, selamat malam. Terdengar suara saya? Suaranya jauh, Mas. Halo, tes. Gimana, Mbak? Udah aman belum? Aman. Oke. Selamat malam, teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Muhammad Akbar Al-Ghifari, biasa dipanggil Akbar. Saya juga seorang mahasiswa semester 8 di kampus yang sama kayak Mas Budi. Dan juga saya di sini sudah bekerja juga sebagai UI UX designer. Mungkin buat teman-teman untuk mengikuti kegiatan kelas ini bisa banget nih buat teman-teman semua yang ingin perdalam tentang game dev, dan juga karena game dev itu bukan hanya tentang dari segi visual juga, dan juga gimana sih kita mencari user atau target audience untuk game kita itu tepat sasaran atau enggak, dan juga gimana sih kita cara bikin game yang gak ngebosenin, dan juga dari tampilan yang menarik juga tentunya. Teman bisa banget nih gabung di bootcamp ini. Nanti kita akan seru dan juga bahas diskusi lebih lanjut lagi mungkin. Oke, mungkin dari aku segitu aja sih, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Teman-teman, untuk linknya udah aku share juga ya di grup WhatsApp webinar. Jadi boleh nih dari teman-teman segera melakukan pendaftaran untuk bisa bergabung di kegiatan bootcamp nanti gitu. Oke, lanjut ke Mas Ekel ya, belum ya? Mas Ekel, halo Mas Ekel. Halo, suaranya udah aman belum? Aman. Oke, perkenalkan nama aku Septian Ulrika Praitno, panggil aja Ekel. Di sini saya juga ini sebagai instruktur di bootcamp kali ini. Di sini saya berfokus sebagai mengajar sebagai game developer dan juga level design. Ya bisa join aja ya kalau kalian tertarik bagaimana cara bikin game secara sistem, juga cara membuat level desainnya seperti apa, alurnya seperti apa, itu bisa aja join.
karena game developer itu bukan soal coding tapi juga seni, cerita, juga kreativitas. Oke, itu saja. Oke, mungkin terakhir Mas Rafif, kalau ada sepatah dua kata-katanya sebelum nanti kita masuk ke sesi pertanyaan kali ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan perihal kegiatan bootcamp. Silakan Mas Rafif. Tes, apa masuk suaranya? Masuk, Mas. Ya, perkenalkan nama gue Rafif Fadilah Wibowo, biasa dipanggil Rafif. Gue di sini sebagai salah satu instruktur juga yang nanti ngajar kalian di bootcamp. Role gue sendiri di sini tuh sebagai game artis ya. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik terkait ilmu-ilmu dasar cara menjadi game artis itu gimana, bisa join bootcamp ini. Ya, sekian dari gue. Makasih. Oke, thank you kakak-kakak instruktur yang nanti akan membimbing di bootcamp game development. Untuk teman-teman semua di sini, barangkali ada yang mau bertanya perihal kegiatan bootcamp. Mau bertanya lebih lanjut mungkin ke kakak-kakak instrukturnya. Karena kalau nggak ada mungkin nanti aku kembalikan ke Kak Anissa kali ya. Gitu. Gimana nih Kak Anissa? Pokoknya Kak, itu teman-teman semua sepertinya jangan ada lupa tuh, bergabung ya gitu. ada pertanyaan tuh Mana dari tuh? Mana? Mas Mana? Pan. Oh ini ya. Kalau nyari loker game artis gimana? Ini Kak Mukti atau kakak-kakak instruktur lain kali ya? Ada yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang kira-kira bisa membantu nih? Memberikan ini ya, memberikan insight gitu untuk adik-adik peserta. Mungkin aku mau jawab, Kak. Boleh, silakan. Oke, tadi pertanyaannya apa ya? Kalau nyari loker untuk game artis. Oke. Yap, Game artis itu harus banyak pamer, guys. Jadi kalau bisa kalian tuh bangun branding kalian di sosmed, kerjain dulu portofolio kalian. Nah, dari situ tuh biasanya kalian mulai dilirik. Nah, kalau kalian udah punya portofolio yang cukup banyak, terus udah lumayan terkenal juga mungkin di sosmed, karyanya unik, itu baru kalian bisa coba cari-cari lowongan. Nah, biasanya game artis itu kan emang pekerjaan yang dilihat dari hasil yang kita buat. Nah, jadi usahakan hasil portofolio kalian tuh maksimal banget, guys. Dan kalau emang belum pernah buat sesuatu, itu mulai dulu aja nggak apa-apa. Mau itu belum bagus, mau itu belum sesuai kayak tren-tren atau standar orang lain, itu nggak apa-apa. Jadi dibikin dulu dari awal, dan ya intinya jangan merasa apa ya, kayak nggak pamer di sosmed tentang keahlian itu adalah hal yang buruk gitu. Jadi kalian kalau bisa pamer terus karya kalian. Nanti pasti jalurnya ada kok. Mungkin dari aku itu aja sih, Kak. Terima kasih. Nah, kurang lebih kayak gitu ya, Kak Van jawabannya gitu. Dan salah satunya kan tadi udah disebutin tuh sama Kak Suhan ya, bahwa salah satunya adalah branding gitu, bangun portofolio. Nah, mungkin bisa nih join bootcamp nanti, sekaligus untuk nambah portofolio kakaknya juga gitu. Mereka lebih lanjut juga bisa kan ngobrol-ngobrol gitu, siapa tahu dari join bootcamp ini ada rezekinya gitu, bisa dapat pekerjaan yang memang Kak Van ini mau gitu. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Butuh komputer untuk join? Butuh komputer untuk join kah? Gimana Kak? Butuh komputer untuk join? Ada yang bisa bantu jawab? Mungkin aku ya. Silakan. Untuk komputer sendiri pastinya perlu lah ya. Kalau nggak harus komputer, mungkin laptop juga bisa, tergantung dari spesifikasi laptopnya aja. Mungkin kalau misalnya Unity itu bisa pakai, kalau Unity ya biasanya tuh udah operasinya ya Windows, terus RAM-nya mungkin 4 atau sampai 8 bisa. Dan ya pasti perlu lah kalau komputer, soalnya kan kita kan sini bikin game project ya. Ya itu Unity itu aplikasi yang menurut aku tuh nggak berat tapi nggak terlalu berat-berat banget sih.
Itu aja dari aku. Oke, jadi kesimpulannya untuk bootcamp kali ini memang diutamakan bisa tersedia PC ya atau laptop mungkin seminimalnya gitu untuk bisa menunjang kegiatan kakak selama bootcamp gitu. Seperti itu untuk Kak siapa tadi yang nanya? Kak Arif ya gitu. Jadi mudah-mudahan komputernya ada ya Kak Arif supaya bisa gabung di bootcamp kita gitu. Ini ada pertanyaan lagi, apakah bootcamp-nya online dan jadwal bootcamp-nya pada hari apa saja? Oke, jadi untuk bootcamp ini kita sistemnya online ya Kak, sama seperti webinar hari ini. Jadi online, nanti kita bakal provide link Zoom-nya. Terus juga untuk jadwalnya itu kita 3 kali pertemuan selama 1 minggu. Jadi pertemuan itu ada di hari Rabu, itu kita set di jam 19.30 sampai dengan pukul 21.30. Kemudian juga di hari Sabtu dan Minggu di jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. Seperti itu Kak. Gitu ya. Udah terjawab jelas ya. Terus ada lagi pertanyaan dari Kak Dani ya. Untuk bootcamp ini nantinya apakah ada tugas akhir untuk peserta bikin tim dan game dengan konsep sendiri sampai bias dipublish ke itch.io? Kalau untuk tugas akhir, kita pasti bakal ada ya, karena tadi aku udah sampaikan juga, kita akan ada mini project. Barangkali mungkin ini untuk yang selebihnya bias publish ke itch.io. Dari teman-teman kakak-kakak instruktur nih, bisa membantu mungkin untuk menjawab. Oke, halo semua. Izin menjawab ya untuk bootcamp ini. Betul, jadi nanti akan ada materi khusus yang ngebahas terkait big project yang akan kita kerjakan bareng-bareng dan serta akan dibentuk tim untuk big project tersebut, dan ada satu sesi khusus nanti kita akan ada preview dan presentasi dari masing-masing tim dari big project yang diberikan nanti tugasnya seperti apa di akhir sesi sebagai syarat dan syarat kelulusan ya, ibarat syarat kelulusan peserta terbaik dari big project tersebut sih. Dan nanti juga akan ada publish juga ke itch.io sebagai portfolio tim dan teman-teman semuanya yang terlibat di big project ini gitu. Paling itu. Sama satu lagi ya, izin jawab, ini ada pertanyaan dari Mahesa terkait bootcamp sendiri itu akan dibagi per role atau semuanya akan dipelajari. Dari segi materi kita akan mempelajari semuanya. Nanti dari teman-teman sendiri tinggal tentuin aja dari materi yang diajarkan dari 15 pertemuan sebelum pembagian kelompok atau big project, itu tinggal ditentukan dari kelompoknya masing-masing. Teman-teman passionnya tuh role lebih kemana, ke programming kah, desain artis kah, atau desain game desainnya gitu kan, nanti tinggal ditentukan dari kelompok tersebut gitu. Jadi dari segi materi teman-teman akan belajar semuanya, dan nanti di sesi terakhirnya sebelum pembagian tugas atau big project ya, teman-teman akan nentuin role-nya maunya di mana sih, paling gitu. Oke. Dari peserta ada yang mau ditanyakan lagi perihal detail kegiatan bootcamp kita? Jangan lupa formnya diisi ya, karena slotnya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Mungkin aku juga bakalan coba ngecek ini udah berapa orang nih yang daftar. Atau mungkin dari kakak instruktur, sebelum aku lempar lo kembali atau aku kembalikan ke MC atau ke Anissa, ada yang mau disampaikan lagi ke teman-teman peserta gitu ya? Ya, izin menyampaikan ya teman-teman. Jadi ini kesempatan yang luar biasa sebetulnya dari bootcamp ini, dan bootcamp ini juga dilaksanakan di 3 hari dalam 1 minggu, tepatnya di hari Rabu, Sabtu, dan hari Minggu. Buat teman-teman yang mungkin profesional yang ingin shifting karir, dan itu bisa banget ikut. Lalu juga para fresh graduate yang ingin coba explore lebih jauh nih, yang tadinya hobinya cuma main game tapi pengen tahu cara proses buat game itu seperti apa. Nah, ini pas banget bisa explore cara buat game dari awal hingga akhir prosesnya, dari desain dokumennya hingga game itu jadi dan bisa dimainkan oleh banyak orang.
Lalu nanti juga akan ada penyampaian materi terkait branding juga, lalu juga secara project manajemennya seperti apa, dan banyak hal dari bootcamp ini yang bakal dipelajarin dan akan seru banget sih. Dari awal hingga akhir kita bakal ketemu instruktur-instruktur yang passionnya di materi-materi tersebut. Dan ini kesempatan emas karena kapan lagi bisa ikut bootcamp ini gratis dan di handle oleh instruktur yang profesional hingga berpengalaman di industri itu. Paling dari aku itu aja. Thank you semuanya. Ditunggu untuk daftar di bootcamp ini. Kuota terbatas ya teman-teman. Oke. Oke, terakhir mungkin dari aku, jangan lupa untuk teman-teman bisa mengisi ya pendaftaran bootcamp game development karena slotnya masih tersedia. Dan juga jangan lupa untuk mengisi form absensi ya, karena webinar ini nanti teman-teman juga bakalan kita bakal memberikan sertifikat kegiatan webinar, jadi jangan sampai ketinggalan untuk mengisi form absensi. Karena di form absensi tersebut juga ada form feedback ya, gitu untuk teman-teman mungkin bisa memberikan saran dan masukannya nih ke depannya nih. Kotlem tuh menarik membawakan topik webinar apa ya, gitu. Jadi supaya pertemuan kita seperti ini tuh senantiasa berlangsung secara kontinu gitu supaya kita bisa saling senantiasa selalu meluangkan waktu untuk sharing ya, sharing tentang pengetahuan gitu. Bahkan bukan nggak cuma perihal topik game gitu, tapi juga topik-topik di dunia IT lain gitu ya. Mungkin teman-teman tertarik gitu, misalnya kayak topik AI atau topik cyber security misalnya gitu, itu bisa banget teman-teman kasih saran dan masukannya ke kami supaya di kemudian hari itu kita bisa provide waktu untuk bisa memberikan kegiatan webinar gratis seperti ini kepada teman-teman semua gitu. Karena mungkin disclaimer juga ya, kakak-kakak, kemungkinan besar nanti di minggu depan kita juga kalau ada kegiatan webinar juga nih seperti ini, tapi mungkin topiknya masih belum bisa kita spill. Cuman sambil menunggu gitu ya, menunggu pemilihan topik, teman-teman bisa nih memberikan saran dan masukannya. Topik apa sih yang kayaknya seru nih kalau kita bahas sama-sama di webinar gitu. Mungkin kalau dari aku seperti itu ya, Kak Anissa, aku kembalikan ke Kak Anissa. Kak Anissa ada? Halo Kak, aman-aman. Ya, aku kembalikan ke Kak Anissa ya. Terima kasih atas waktunya, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Masya serta tim instruktur tadi ya yang udah memperkenalkan diri dan memperkenalkan juga apa sih sesi berikutnya dari acara webinar malam hari ini gitu. Mungkin teman-teman aku mau nge-reminder ya sebelum aku closing bahwa nanti aku bakal umumin bakal ada satu pemenang terbaik Snapgram ya. Jangan lupa untuk follow dan tag IG dari Kotlem. Kemudian ada 2 pemenang terbaik juga dari pertanyaan yang tadi sudah teman-teman ajukan gitu. Nanti hadiahnya itu berupa GoPay ya teman-teman. Masing-masing akan mendapatkan GoPay senilai 50.000 gitu. Mungkin dari aku juga udah cukup ya karena kalau kita lihat waktu gitu ya sudah sesuai dengan timeline dan alhamdulillah acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Mungkin sekarang waktunya untuk isi link absensi keluar ya karena di situ juga ada feedback serta untuk pengiriman sertifikat webinar malam hari ini. Aku mungkin boleh reminder teman-teman untuk ini juga on cam juga. Halo malam teman-teman. Biar tampilan pas absensinya atau dokumentasinya bagus gitu ya karena on cam semua gitu. Mungkin aku tunggu sampai 21.15 ya teman-teman 1 menit. Oke, sambil nunggu mungkin di sini Kak Mukti, halo Kak, masih standby ya? Oke Kak, kalau misalnya aku minta kesan dan pesan dari Kak Mukti kira-kira bersedia nggak sih Kak? Apa? Sorry. Kesan dan pesan dari rangkaian acara malam hari ini Kak. Dikit aja mungkin Kak Oke, gitu. kesan dan pesannya ya. Sebenarnya jujur seru banget. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya tuh pada bagus-bagus ya. Kalau misalkan masih punya banyak waktu tuh sebenarnya pengen dijawab semua tadinya. Kayak karena asik banget jujur karena yang paling asik tuh menurut kakak sendiri tuh sesi tanya jawabnya ya.
Karena kan di situ kita bisa saling tukar pikiran dan juga banyak ilmu-ilmu yang akhirnya bisa dikeluarkan sama kakak nggak lewat PPT. Jadi secara langsung, jadi nanya langsung. Terus juga paling buat pesannya buat orang-orang yang mau bikin game itu nggak gampang, perlu kita ketahui bikin game nggak gampang, tapi mungkin kalian bisa mulainya itu dari ambisi kalian terlebih dahulu, sama konsisten itu yang insya Allah bikin atau jadi pondasi kalian buat bikin game yang bagus. Paling dari kamu segitu sih. Oke, berarti tadi merasa waktu untuk Q&A-nya kurang ya, Kak. Berarti ini ada hint untuk sesi berikutnya nggak? Ya semoga sih harapannya kita masih bisa ketemu di kesempatan lainnya ya, Kak ya, dalam rangkaian acara apapun itu. Oh iya, sambil nunggu nih karena aku lihat masih banyak banget teman-teman yang belum on cam gitu. Mungkin kan tadi aku udah announce ya, Kak, bakal ada 2 pemenang untuk penanya terbaik. Nah, kayaknya lebih seharusnya aku serahin ke Kak Mukti sih, karena kan Kak Mukti yang lebih ngerti secara teknikalnya ya, bagaimana pertanyaan yang baik kayak gitu. Mungkin boleh dibantu Kak untuk 2 orangnya. Mungkin agak susah ya. Ini sangat menarik semua Eh, sih menurut aku. Oke, oke. Jadi saya pilih 2 nih, 2 kan ya. Iya, betul. Ini semua pertanyaan kan, bahkan pertanyaan yang nggak dijawab juga bisa dinilai kan. Oke, kalau gitu, Iya. bentar saya cek. Tadi saya sebenarnya nemu pertanyaan yang bagus. Pertama itu mungkin ke Ahmad Zulfikar. Oke, mungkin masih ada di sini nggak ya, Kak Ahmad Zulfikar? Halo Kak, boleh on cam dan on mic mungkin ya, untuk cek kehadiran ini. Halo, halo. Aku lihat sih di sini ada ya, cuma kok nggak ada orangnya nih. Oke, kayaknya belum ada nih. Mungkin bisa di next dulu kali ya, Kak, untuk yang kedua. Oke, untuk pemenang kedua ya. Pemenang kedua itu tadi sebenarnya ada pertanyaan yang belum sempat kejawab, tapi jujur ini pertanyaannya bagus banget. Itu dari Agung Gunawan. Oke, berarti itu via chat Zoom ya, Kak? Mungkin Mas Iya. Agung? Halo, Mas. Ada nggak ya? Bisa on cam dan on mic nggak ya, Mas? Karena tadi katanya pertanyaan juga sempat belum terjawab, jadi say hi dulu deh, Mas. Biar nanti siapa tahu bisa nanya langsung ya di other session. Oke Kak, Halo, sebentar halo. ya. Oke, ditunggu ya, Mas. Oke, di sini Mas Agung udah bergabung. Halo, Mas. Halo. Boleh di-spill nggak sih, Mas, pertanyaannya dikit aja? Mungkin belum bisa dijawab, cuma pertanyaan di-spill sedikit aja. Oh ya, tadi pertanyaan saya, jadi kan kalau kita bermain game itu kan biasa sering, apalagi terutama orang tua gitu kan, itu selalu mandang kita negatif gitu. Jadi, tapi pertanyaannya itu, kenapa game-game itu dunia atau Indonesia itu terus tetap maju gitu, padahal kan lebih besar sisi negatifnya gitu. Oke, pertanyaannya cukup realistis ya sebetulnya. Oke, mungkin itu nanti bisa di-sounding lagi di luar sesi ini ya, Mas. Nanti di kolom chat juga udah dibantu sama Kak Ocha, tim dari Kotlem untuk pemenang malam hari ini. Harap dapat menghubungi admin ya, ada di grup WhatsApp sepertinya. Nanti berarti dari Mas Agung sama Mas Zulfikar ya tadi. Itu bisa langsung menghubungi gitu. Oke.
Untuk pemenang snapgram terbaik nanti juga akan dibantu umumkan di dalam grup ya bersama tim dari Kotlem. Kemudian aku mau info bahwa acara webinar pada malam hari ini yang berjalan dengan sangat lancar itu didukung oleh Raksa, Karejo, Game Dev Jakarta, dan Indie Group Games Jakarta. Jadi teman-teman, semoga harapannya kegiatan ini dapat berjalan jangka panjang dan dapat bertemu dengan teman-teman sekalian. Akhir kata dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh dibantu oleh operator untuk screenshot Zoom ya. Operator dari Izwan atau Ocha ya? Halo, cek. Mbak Ocha. Oke. Mulai bantu ya. Iya. 1-2 aja ya, kalau Oke. takutnya kelamaan. Oke teman-teman, boleh dipakai dulu nih virtual background kita. Ya, aku mulai ya di slide pertama dulu. 1, 2, oke. Kita lanjut ke slide kedua. Wah, sedikit nih yang konten di slide kedua. Oke, 1, 2. Oke, di slide terakhir ini teman-teman, di slide ketiga. 1, 2. Oke teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Ocha atas bantuannya. Oke, mungkin itu merupakan rangkaian acara kita di sesi bootcamp dari Kotlem selanjutnya. See you! Terima kasih untuk Mas Mukti, untuk teman-teman serta ada Mas Dani juga, Mas Luki. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya menghadiri webinar juga. See you di next meeting ya. Terima kasih.